Mari kita belajar firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-13. Yohanes pasal 13 ayat yang mulai ayat 21. Di sini judulnya Tuhan memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang pada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkan. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkan. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Saudara, saya sendiri tidak tahu mengapa hari ini suruh membawa tentang Tuhan memperingatkan Yudas. Saya kerap kali itu kalau membawa firman Tuhan itu nggak pernah tahu jauh-jauh. Bahkan kalau sudah Tuhan bicara 2-3 hari itu, kadang-kadang di tempat suruh ganti lagi sampai saya itu. Maka dari itu, saya dari rumah itu dari pagi pun saya bilang, ngomong apa sih Tuhan? Nggak ngomong. Nah, maka dari itu saudara, kita belajar. Belajar akan apa? Akan apa tugas kita yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena ternyata kalau Tuhan itu memberikan kepada kita tugas, kerap kali kita tidak sanggup. Atau Tuhan berfirman, kita tidak dapat menangkap. Karena memang anehnya apa? Makanya saya itu tambah dekat ini, umur tambah panjang, mau sudah sedekat-dekat pulang, malah saya itu selalu ngomong, malah gak ngerti apa-apa. Jadi seolah-olah itu tambah dekat Tuhan, tambah mengenal Tuhan, malah gak ngerti apa.
Coba kamu perhatikan Tuhan memperingatkan Yudas. Murid yang dikasihi Tuhan sekalipun. Tanya loh, ya toh? Kamu tadi dengar bacaan firman Tuhan toh? Petrus ngasih syarat, jawil-jawil dia. Lalu dia bilang, siapa sih Tuhan? Nah, Tuhan jawab dah. Nah, jawab toh? Yaitu orang yang aku ambil roti, aku celupin anggur dan berikan. Nah, Tuhan melakukan itu dah. Lakukan. Yohanes tahu dah. Nah, tahu toh? Karena dikasih. Tapi Yohanes ngerti dah apa yang akan dilakukan juga. Aneh. Dan Yohanes ngerti. Tapi Yohanes menduga enggak kalau nanti yang menyerahkan Yudas. Nah, ngerti saudara. Karena memang, aku sampai saya itu selalu bilang, siapa sih Tuhan yang bisa ngerti firman-Mu? Padahal kita hidup di dalam dunia ini, yang kita butuhkan apa? Mau melakukan kehendak Tuhan. Menurut Tuhan itu apa? Aku maulah. Ya toh? Semua saudara kepengen nurut. Tapi kenyataannya bisa enggak menuruti apa yang dia mau? Meskipun dia sudah berfirman. Contohnya ini tadi. Kalau kita umpamanya Tuhan sudah berfirman, kita mau melakukan apa? Contohnya, kemarin ada pengusaha telepon dari luar kota. Dia begini, Pak, saya ini mendapat firman, janji-janji Tuhan, nubuatan, semuanya luar biasa. Terus saya juga tiap hari baca firman. Tetap sedih. Mezbah keluarga kami lakukan. Tapi aku kok sekarang malah ngalami setengah mati kayak gini. Setengah matinya apa? Utangku banyak bisa bayar. Salahku di mana? Coba bayangin, saudara. Asetku sekarang aku jual, gak cukup buat bayar. Terus kemudian saya gak mau mikir, karena dipikir analisa gak akan ada jalan keluar. Kenapa? Baca firman, oke. Doa, oke. Mezbah keluarga, oke. Nubuatan dan firman Tuhan, jaminan. Salahnya gini. Saya hanya doa begini, Tuhan Roh Kudus, aku ini tidak ngerti. Yang dialami anakmu itu aku tidak ngerti. Apa yang aku lakukan? Udah. Tuhan ya tidak ngomong apa-apa. Cuma langsung saya cuma ada bisa tanya. Loh kok kamu utang begitu banyak sampai tidak bisa bayar itu? Apa? Kenapa? Terus dia cerita, aku buka giro karena mesti bayar. Pada waktunya bayar belum ada, ya aku lalu cari utangan di luar. Langsung ada pengertian buat saya. Kamu utang sama rentenir? Iya. Sebulan berapa? Bunganya 5%. Terus nimbun terus gitu-gitu. Wah ya bangkrut gue. Loh. Salahku di mana, Pak? Ayo. Salahnya di mana coba? Hah? Apa? Utang.
Lah wong usaha kok ndak boleh utang piye? Orang dagang itu semua ndak ada yang nggak utang. Betul ndak? Sebabnya sekarang saya tanya. Saya ngambil lalu dealernya bilang, kamu boleh bayar 3 bulan. Utang ndak? Bayar. Aku ndak boleh utang piye? Nah, aku sendiri ya gak ngerti. Ngertinya apa? Loh, nah, terus salahnya di mana Tuhan? Wong orang usaha ya begitu, caranya begitu toh. Ngambil dulu, bayar belakang, betul enggak? Ada pengusahanya yang bayar dulu, barangnya enggak usah dulu. Ada. Nah, kamu tahu salahnya? Saya bilang, loh, salahnya di mana Tuhan? Pada waktu dia keadaan kejepit, dia cari jalan keluar. Itu logis pada. Hah? Sekarang hal seperti itu kamu lakukan enggak? Pada waktu kamu kesulitan, kepepet, kamu lebih banyak mengambil keputusan sendiri, cari jalan, atau kamu datang kepada Tuhan, menyerahkan sama Tuhan. Pilih yang mana? Pilih nyerahin, atau pilih jalan dewek? Maunya nyerahin, betul? Tapi kenyataannya cari jalan dewek. Anak-anak contohnya, kepepet. Ulangan. Bisa enggak itu? Pas ada sontekan. Sontek enggak? Hah? Nyontek. Nah, itu nyontek toh? Beda sama saya. Saya gini, kepepet. Doa Tuhan. Raisa. Ada sontekan. Sontek enggak? Nah. Ayo, bagaimana? Hah? Saya ambil. Saya nyontek enggak? Hah? Bingung enggak? Saya nyontek, sontekannya datang. Tapi saya salah enggak? Ayo. Tetap salah menurut dunia. Tapi menurut Tuhan salah enggak? Contohnya lagi. Saya enggak bisa. Sontekan tidak ada. Tuhan ini sih ngomong. Ini nomor gini. Nyontek enggak? Tuh, nyontek enggak? Nyontek. Tuhan ini yang ngasih tahu. Betul enggak? Tuhan yang ngasih sontekan. Cuma caranya enggak melalui orang. Tapi langsung sama dia. Tapi tetap nyontek enggak? Dosa pada. Enggak, karena Tuhan yang beri. Seizin Tuhan. Ngerti, saudara? Jadi, susah sekali. Jangan dinilai. Orang itu gini, orang gini. Tidak bisa. Dan kita hidup di dalam dunia ini. Tiap hari. Bukan tiap hari, tiap jam, tiap saat menghadapi masalah yang sama. Cuma variasinya macam-macam. Buat anak kecil, buat orang
dewasa, orang semua. Makanya di akhir tahun ini, saya cuma mau mengajak saudara memberikan garis besar. Tapi prakteknya itu yang kamu harus jalan. Soalnya kayak pengusaha tadi, kecepit. Kalau tidak utang, cekeblong. Malu, dimaki orang, ya pakai. Kalau utang, ya bisa tapi toh akhirnya ngalami bangkrut. Nah, sekarang kamu ngomong sama dirimu dewe. Kalau kamu ngadepi kayak gitu, kamu milih yang mana? Milih hutang tetap atau milih nyerah? Percaya sama Tuhan tapi karena apa? Karena dia sudah dapat janji Tuhan. Dia dapat firman. Dia melakukan apa yang Tuhan mau. Berdoa, baca firman. Dan dia juga ngomong, aku jaga diriku Pak, supaya aku melakukan apa yang Tuhan suka. Tapi tetap kepleset. Keplesetnya apa? Pada waktu jalan terakhir, ya, tetap menggunakan akalnya sendiri, jalannya. Karena apa saudara? Karena kita hidup di dalam dunia ini, kita tidak menghadapi apa itu perkara-perkara yang sama. Setan itu tambah lama itu tambah bingung, tobat sampai anu. Terus terang saya sampai ngomong sama Tuhan, Tuhan, setan itu kok hebat ya Tuhan. Tak puji. Kok tekuni kayak gitu. Dia sudah tahu kalah sama Tuhan Yesus. Sudah dikalahkan. Kepalanya diremukkan sekalipun. Tapi tubuhnya, ekornya kok masih aktif terus. Dan kita yang kena setengah mati. Jadi saudara. Karena dengan pengalaman-pengalaman saya, kerap kali orang dapat penglihatan. Setan kalau ketemu saya, dia cuma ngomong gini. Yang itu jangan diganggu, percuma. Ganggu aja yang lain. Kenapa? Percuma. Kurang ajarnya kenapa? Dia ngomong, sudah tuwek. Kurang ajar enggak? Itu pada waktu kita itu ke Parangtritis, di sana itu ada satu hotel yang sekarang sedang bangkrut, punya anak Tuhan. Dan dia punya kamar yang semua serba hijau, yang di tempatnya Nyai Loro Kidul. Lah, di situ ada satu tempat, ruangan kayak ruangan pertemuan atau lihat pantai, semuanya kaca. Jadi bisa lihat. Kita masuk situ saudara. Waduh. Terutama Iin itu. Ini ruangan ini tuh isinya itu dayang-dayangnya apa? Nyai Loro Kidul. Saya orangnya itu jangan kamu kira saya lebih dari mereka. Saya itu kalah. Sebab saya itu orang yang tidak pernah dapat penglihatan. Hanya saat-saat yang paling penting. Tidak. Merasa, tahu. Tapi tidak lihat. Saya bilang, waduh. Ini baunya kok penyembahannya wangi ini kok wangi setan. Lalu Denny bilang, lah itu semua dayang-dayangnya udah situ. Lalu mereka dengar, tidak ada yang diganggu.
dia dengar ngomong orang, nah aku loh ya mereka. Oh, papa enggak bakal diganggu. Kenapa? Itu udah ngoceh. Sing tuwek itu enggak usah diurusi. Yang diganggu siapa? Yang muda-muda. Denny, Petrus Hadi. Itu yang disenangi itu. Jadi yang diganggu mereka. Aku bilang, dia tahu kalau saya ini bekas mata keranjang. Jadi dia ngomong begitu, saya langsung ngerti. Ngertinya apa? Dia percuma. Wong, dia tahu bahwa aku sampai tuwek sekalipun mata keranjangnya masih. Tapi percuma diganggu. Kenapa? Karena penyerahannya itu sudah total sehingga cumalah dunia rohnya itu beda sama dunia daging dan dunia pikiran jiwa. Maka dari itu saudara, engkau harus mengenali bahwa ternyata hidup kekristenan itu untuk masuk ke dalam iman yang sempurna, penyerahan yang sempurna, itu bukan hal yang baik. Dan justru itu yang Tuhan mau. Ini contohnya pengusaha ini. Kalau dia itu seandainya berani menyerah, datang dulu kepada Tuhan, Tuhan, aku ini buka cek, aku tidak bisa. Apa yang aku harus lakukan? Diam. Pasti Tuhan tidak jalan. Meskipun kadang-kadang jalannya itu tidak masuk akal dan mengerikan. Ini contohnya dialami sendiri oleh teman saya. Dia masalah itu buka cek. Tidak bisa bayar. Belum punya duit. Akhirnya dia bilang, wah ini biaya, ini bagaimana ya, ini bagaimana ya. Cuma gitu, tapi dia datang sama Tuhan. Tolongilah Tuhan bagaimana caranya ini. Udah, cuma ngomong begitu. Karena memang tidak ada jalan, dan dia tidak punya pikiran untuk utang. Diam, ya sudah. Dan apa terjadi? Hatinya kan deg-degan terus. Ditungguin dari pagi sampai sore, kok gak nagih. Malam lega sedikit toh. Padahal dia kenal persis orang kaya itu, orang yang utangnya yang mau nagih ini, orang yang tidak pernah lalai nagih. Belum pernah dia ditagih telat sehari, belum pernah. Karena orang ini memang hitungannya apa itu? Jelimet ketat sekali dan memang luar biasa. Tapi ternyata besok lebih deg-degan lagi, ditunggu duitnya belum ada. Waduh, bayar ini bagaimana? Tapi hari itu juga lewat. Karena sudah lewat 3 hari, dia mulai tenang. Pasti ada sesuatu, dia ngalami masalah sehingga dia lupa nagih. Dan saudara tahu, lolos sampai 2 minggu. Gak ditagih-tagih. Kemudian uangnya datang, tagihannya dia datang, bukan penagih loh. Dia tagih orang lain bayar, jumlahnya sudah lebih, orang itu baru datang. Tagih. Sampai akhirnya dia yang tanya, mengapa kamu gak tagih-tagih? Kelihatannya si teman saya ini, wow, punya duit banyak loh. Negor teman-teman. Kenapa kamu tidak tagih-tagih? Orang itu bisa, iya aneh. Kenapa aneh?
cekmu itu hilang. Dan saya cari nggak ketemu, ketemunya setelah 2 minggu, hari ini Pak. Waktu saya mengambil baju, cekmu jatuh. Ternyata dia pulang dari teman saya itu sampai rumah, ganti baju, ceknya diambil, selesepin, lupa. Nah, ngerti saudara? Cara Tuhan itu aneh-aneh. Tidak bisa masuk akal. Tapi, kalau kamu dengar gini, seandainya dengar gini terus, kamu mau niru dia. Tuhan, hari ini aku belum punya duit, jangan nagih. Karena Tuhan itu caranya selalu benar. Dia itu namanya jalan kehidupan dan kebenaran. Jadi dia selalu punya. Tapi yang menjadi masalah adalah kita punya iman dan penyerahannya itu, harap kita kepada Tuhan. Itu ada. Karena percaya kita, harap kita menurut pikiran kita. Padahal Tuhan yang maunya apa? Di dalam Mazmur 91, itu yang Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan melepaskan dia dari segala kesesakannya. Jadi syaratnya apa? Hati yang lah, hati yang melekat itu yang bagaimana? Ini yang susah. Ini hanya bisa dimengerti dan dialami oleh orang yang pernah jatuh cinta. Orang tidak pernah jatuh cinta. Kenapa? Gak bisa ngerasain. Apa itu? Ya seneng. Tapi tidak tahu. Tapi kalau kamu itu sudah pernah jatuh cinta, yang rasanya cinta, itu kebayang-bayang terus. Ya toh? Orang-orang yang jatuh cinta itu, saya dulu ngalami itu. Kita kepengen ketemu. Karena kebayang terus, kepengen ketemu. Sehingga waktunya kalau sudah mau ketemu itu, kan. Tapi kalau sudah ketemu, cak, tidak bisa ngomong. Saya dulu gitu. Saya dulu pacaran itu 13 tahun itu, ketemunya seminggu sekali. Tiap hari, apa lupa saya. Tapi kalau sudah ketemu, gak bisa banyak ngomong. Diem. Loh kok diem? Iya, ngomong apa ya? Ngerti tidak? Tapi kalau pergi, tadi kok gak ngomong? Nanti gak ngomong ini. Tapi kalau sudah ketemu, gak bisa ngomong. Nah, itu tuh hatinya melekat. Tapi pikirannya, kita sama Tuhan itu harus begitu. Yang dimauin buatku. Jadi segala sesuatu nah, ini biar Tuhan, ini bagaimana? Aku ngadepi gini bagaimana? Nah, itu harus disertai dengan penuh percaya. Pengertian bahwa Tuhanku itu hebat, Tuhanku itu sanggup melakukan segala perkara, Tuhanku selalu ada jalan keluar, Tuhanku selalu menolong pada waktu. Soalnya saudara, kita kerap kali seperti dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan sudah ngomong sekalipun,
kamu tidak bakal ngerti. Ini contohnya pada waktu saya tidak punya rumah. Saya doa, Tuhan aku ini mau pindah kemana. Tuhan bilang apa? Aku sudah sediakan rumah bagimu. Bayangin. Firman Tuhan berkata, aku sudah sediakan rumah bagimu. Ternyata setelah saya pikir, itu versinya macam-macam. Berarti aku nanti dikasih duit dulu supaya beli. Oh, berarti ada orang datang pinjemin rumah. Berarti ada orang yang sudah menyiapkan karena Tuhan. Tapi tak tunggu-tunggu, lalu ada kesaksian, lalu persekutuan bilang, aku dapat rumah baru, kurang 3 hari. Saya doa, Tuhan, aku jangan seperti dia ya. Maksud saya, jangan seperti dia, jangan sampai kurang 3 hari baru dikasih tahu dong Tuhan. Itu. Jawabannya dia bilang, memang kamu tidak seperti dia. Hatiku gembira. Tapi setelah saya tunggu-tunggu, kurang 3 hari. Saya bilang, Tuhan, ini kan sudah kurang 3 hari. Tuhan bilang, kan masih kurang 3 hari. Engkau dulu kan ngomong, aku tidak seperti dia, kurang 3 hari. Dia bilang, aku ngomong apa? Memang kamu tidak seperti dia. Lah ya, jadi berarti aku kurang dari 3 hari. Iya. Berarti aku kurang dari 3 hari. Iya. Maksudku kurang dari 3 hari itu, ya hari ke-4, ke-5, ke-6 lah. Dia, maksudnya dia bilang, memang kamu tidak seperti dia. Dan kamu kurang dari 3 hari. Jadi kurang berapa? 1 jam. Bayangin, 1 jam loh. Rumah itu. Bayangin. Maka dari itu, kamu itu harus kenali Tuhan. Tapi cara mengenali Tuhan, kamu perhatikan. Kapan kamu akan melihat mujizat? Mengalami mujizat. Kamu menderita atau kamu malah makmur? Kapan pertolongan Tuhan? Kapan kasih Tuhan nyata? Karena kamu keberkatan atau malah kamu kesusahan? Susah atau malah keberkatan? Banyak susah itu. Jarang sekali orang melihat kemuliaan Tuhan itu terus berkatnya datang gitu. Karena firman Tuhan berkata, persembahan yang paling berkenan adalah hatinya remuk, hancur. Kapan hatimu remuk? Kamu dapat berkat banyak? Atau kamu malah peot? Peot baru mujizat terjadi. Kamu peotnya mau enggak? Enggak mau toh? Padahal dia bilang, ucapkan syukur dalam segala perkara. Maka dari itu kalau Tuhan berkata di sini, hari ini Tuhan berkata apa? Tuhan memperingatkan Judas. Sebetulnya saudara ini diperingatkan sekali, 2 kali, 3 kali. Sudah sadar apa belum? Makanya saya bilang, semua anak Tuhan kepingin, aku pengen peka Tuhan. Aku bilang, enggak usah kepengen peka. Kamu minta aja, Tuhan berikan aku kepekaan terhadap dosa. Jadi
Kalau kamu minta yan, pokok suara Tuhan, sing enak-enak loh. Nah, bakal dikasih. Setelah saya ngalami umur sekarang ini, saya baru tahu. Oh, rahasianya itu cuma hanya percaya, sudah diem. Makanya saya pakai istilahan gelinding wae. Percuma kowe meh ngotot enggak bakal dapat. Sebab Tuhan itu aneh. Yang kamu mau, dia enggak. Yang kamu enggak mau, disodor-sodor. Ya kalau gitu pura-pura enggak mau, Tuhan enggak sadar. Tuhan itu tahu hati. Makanya kamu itu sudah jangan macam-macam kepengen ini, kepengen itu. Udahlah, maunya apa Tuhan, terserah. Yudas diperingatkan oleh Tuhan sekalipun, dia tidak bisa sadar. Kalau seandainya dia ini peka atau ngerti, kan Tuhan berkata, apa yang kamu mau lakukan. Dia mestinya tahu dong. Tapi saudara perhatikan di sini. Sebetulnya pada waktu Yudas minum makan sama perjamuan sama Tuhan itu, setannya sudah masuk apa belum? Belum. Setannya masih di luar karena ada Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan ditanya sama Yohanes, dia bilang, orang yang aku berikan roti ini, kasih Yudas. Firman Tuhan berkata, dia nerima roti, setan masuk. Ayo bayangin. Terima roti tubuh Yesus. Ya toh? Lambangnya tubuh Yesus dan darah Yesus. Terima Yudas. Setannya malah masuk. Itu jadi berkat atau jadi lahan? Ngerti saudara? Jangan kamu nilai menurut pikiran. Menerima roti kanan itu jadi berkat. Alkitab berkata, kalau itu kamu terima dengan tidak layak, itu jadi kutuk. Gak layaknya apa? Hatinya sudah punya motivasinya lain. Dan setan itu mau masuk atau enggak, harus seizin Yesus. Itu yang saudara harus tahu. Dan itu yang saudara harus percaya. Dan itu yang mempunyai kekuatan. Dia tidak akan bisa mempengaruhi aku masuk tanpa seizin. Tapi kalau itu sudah diizinkan, pasti karena Tuhan Yesus mau mendidik kamu supaya kamu hatimu melekat sama Tuhan. Karena kalau kamu tidak melekat, itu setan itu sudah siap-siap untuk masuk. Dan izin Yesus diberikan, itu kalau Tuhan melihat ini tidak membawa kamu binasa. Jadi ada ayat berkata, jatuh tapi tidak geletak. Tapi kalau kamu jatuh, kamu bisa tambah geletak. Kenapa? Sudah jatuh, kamu malah
Mengapa Tuhan biarkan? Mengapa Tuhan izinkan? Itu kan kurang ajar. Setan ini nuntut lagi. Ya, sekali lagi. Jatuhin, jelitain sekali. Jadi ternyata benar-benar ikut Tuhan itu gampang apa susah? Hah? Gampang-gampang susah toh? Susahnya kapan? Kalau kamu pakai pikiran. Gampangnya kapan? Kalau kamu gelinding. Maksudnya gelinding itu bagaimana? Menyerah. Kalau harus gitu, ya sudah. Kalau Tuhan boleh ya sudah. Ini yang susah. Kenapa? Karena kalau kamu mau menyerah, itu ancamannya itu dipermalukan, sakit, penderitaan. Karena Tuhan Yesus sudah berkata, di dalam dunia kamu menderita. Tapi percayalah, aku sudah mengalahkan. Jadi dia tidak bilang, kamu dalam dunia menderita. Jangan khawatir, aku akan memberikan anda. Sebabnya apa? Sebab hamba-hamba Tuhan itu selalu janjiannya gini. Aku datang untuk memberikan domba-dombaku hidup berkelimpahan. Lalu kalau sudah bilang kelimpahan, pikirannya duit. Padahal kalau kita sudah ngalami seperti saya ini, duit ternyata tidak ada artinya. Semua itu ternyata dunia itu benar-benar kata Salomo, sia-sia di atas kesia-sia. Tetapi sia-sia kenapa Tuhan kau izinkan? Untuk menyiapkan kamu masuk surga. Karena harga satu jiwa mahal. Darah Yesus sudah dikucurkan untuk kamu. Jadi kalau kamu nanti mengalami masalah demi masalah, itu jalannya itu sebetulnya gampang. Dan semuanya itu hanya di situ. Hatimu melekat, segala sesuatu tanyakan Tuhan, omongkan sama Tuhan, dan percaya pasti ada jalan. Meskipun jalan keluarnya itu tidak seperti yang kamu harapkan. Nah, itu yang menjadi masalah. Selalu kepengennya gini, contohnya ya. Saya kepengen, gak punya rumah, kepengen rumah. Ya. Nanti saya dapat rumah, memang dapat. Tapi tidak seperti yang saya harapkan. Artinya apa? Tidak utang, tidak dibayari orang, tapi menjadi milik saya. Saya dapat rumah, kurang 1 jam. Ya sudah. Puji Tuhan, dapat rumah. Tapi tetap masih harus bayar. Contohnya pada waktu itu, saya dipinjam, ada teman saya datang bawa emas 2 kilo. Pakai. Tapi nyatanya, sebetulnya 2 kilo itu sudah dapat rumah. Tapi nyatanya sama Tuhan, kok diberikan rumah yang harganya 3 kilo. Maka kurang sekilo lah. Kenapa sih? Wong 2 kilo ya aku sudah mau. Sekilo aja mau. Yang penting dapat rumah. Tapi diberikan 3 kilo. Maka utang bener. Dan di situ setelah dapat saya masuk, ada perjanjian. 3 bulan lagi kamu bayar sekilo. Tidak saya bayar. Nanti yang 2 kilo dibalikin saya harus keluar dari rumah. Loh, bayangin. Itu kan saya dapat mujizat, saya dapat janji Tuhan, tapi kan gak bisa pelok gitu ya toh. Masih tetap ada embel-embelnya per bulan. Nah, itu jadi masalah. Karena kalau kamu nanti menghadapi kayak gitu, pergumulan itu bisa jatuh, bisa. Nah,
Kalau dalam pergumulan itu, selanjutnya itu kamu 3 bulan itu kamu berutu, kamu menantikan, kamu cari jalan, mikir bagaimana ya caranya nanti setelah 3 bulan. Pasti kamu hidupmu penderita. Karena deg-degan terus. Untungnya saya bisa pada waktu itu lupa. Jadi lupanya itu karena apa? Karena percaya. Urusanmu lah Tuhan. 3 bulan, nanti urusan belakang. Lupa. Pas 3 bulan tepat, istri saya pagi-pagi bangun jam 5, kita sembahyang deh. Jam 5 mesti bangun sembahyang. Nangis. Tuhan, kita mau ini hari ini pindah kemana lagi? Nah, kenapa kau nangis pindah? Lah ini kan sudah 3 bulan mesti bayar. Nah, oh jangan. Ini pas 3 bulan. Waduh. Aku bareng, waduh. Karena belum punya uang 1 sen. Aku bilang, Tuhan, piye ini. Saya cuma gitu kok. Kita pindah kemana? Atau bayar pindah? Loh, saya mau pikir, wes gak ada duit ya, wes pindah. Gotong-gotong. Tapi gotong-gotongan repot, belum ngutang. Harinya hari ini. Dan biasanya orangnya datangnya pagi. Ya Tuhan. Jawabannya malah enak. Aku sudah kirim. Kok kasih duit? Ya. Itu kan sudah 1 hiburan dan percaya. Tapi pikiran saya kan ada orang datang ngasih duit plok gitu toh. Nah, itu. Makanya sudah kamu harus belajar kalau percaya jangan dipikir-pikir, dikira-kira. Sehingga pada waktu itu saya bangun, aku bilang sama istri saya bilang, ucap syukur. Sudah dikirim Tuhan. Tuhan mau ngirim. Ya, piye cara? Wes jangan dipikir-pikir percuma. Habis itu kita nunggu dari jam 7, jam 8. Mulai deg-degan. Deg-degannya apa? Orangnya datang terus piye? Jawaban kita. Kan kita tidak bisa bilang, pasti hari ini tak bayar. Tuhan sudah kirim. Orangnya enggak butuh omonganmu, janjimu. Orangnya butuh mana duitnya, mana masih, ya. Aku ya wis mbah lah. Ada bel. Nah, ya toh. Deg-degan meneh. Sebabnya jam 8:30 pasti orangnya sudah datang. Istri saya bilang, yang ada bel. Wah, jangan orangnya datang. Tapi ya sudahlah, ya kita tidak usah lari dah. Tidak usah lalu bilang, bapak ada rumah. Ya pokoknya, ya wis dihadapi toh. Memang tidak ada duit yang wis. Janji Tuhan, aku sudah kirim. Wis. Tak bukain. Cuma kiriman ayam tuh. Dari jarak itu masih deg-degan lagi. Yang udah Pak. Itu sudah plong sedikit toh. Oh, bukan orangnya lagi. Ngasih. Oh, ada kiriman ayam goreng dari Semarang. Oh. Kok cuma ayam? Yang diharapkan? Ngerti tidak? Itu hidup dengan Tuhan. Kalau kamu punya percaya, punya penyerahan, itu harus begitu. Jadi sampai detik padahal kamu gak sampai selalu begini apa? Dikasih jauh-jauh hari. Gak pernah. Makanya aku sampai ngomong, Tuhan itu paling suka membuat kita deg-degan dan tegang.
Makanya saya bilang, kalau kamu sakit, ini saya kemarin baru dapat surat dari Australia. Pak, Tuhan luar biasa Pak ini. Dalamnya ada duitnya lagi. $1.000. Kan lumayan, ya toh. Dolarnya sekarang naik. Loh, ada duitnya. Tuhan luar biasa Pak. Saya sakit kanker di hidung. Dan Tuhan bisa sembuhkan. Nah, ngapain kirim duit? Saya diperintah Tuhan Pak. Ngasih duit Bapak. Jumlahnya pun diberitahu. Aku kenal ya enggak. Dia kenal aku ya enggak. Dia cuma dengar kaset dan lihat video. Dan saya jalani, jatuh bangun. Tapi saya mau lihat, saya sekarang baru mengenal Tuhan. Dan mengalami mujizat. Dan dia bilang, Pak kapan datang ke Australia? Untuk saya bisa tatap muka. Gak usah tatap muka lah, satu. Nanti di surga saja ketemu. Ngerti saudara? Dan saat ini, saat-saatnya itu banyak orang. Tapi lucunya, orang yang di Bandung yang dekat saya, gak alami. Mengapa? Karena apa? Pikirannya ini loh, sudah biasa. Ya toh? Kayak orang bangsa Israel itu mau ke Kanaan, laut membelah, air keluar dari batu, roti turun dari surga. Setiap saat lihat yang awan tiang api, yang malam tetap itu. Sehingga akhirnya Tuhan bilang 10 kali mereka menggunakan. Tidak ada yang boleh masuk. Janji Tuhan tidak. Bukan karena Tuhan tidak setia. Tapi karena orang Israel. Maka dari itu saudara. Hari ini ujung tahun ini. Kamu harus hati-hati. Karena apa? Karena nanti kita Desember di Semarang itu Tuhan pesan khusus. Berikan mereka urapan dan meterai karena tahun 2009 dan selanjutnya siapa yang sayang nyawa dia akan kehilangan. Wah, aku peringatan kayak gitu itu ngeri. Ngerinya kenapa? Wah, ini benar-benar ujian benar. Dan kalau dikatakan Tuhan, siapa yang sayang nyawa, itu kehilangan nyawa. Itu bukan karena sakit, karena sayang duit, itu sudah sayang nyawa. Sayang perusahaan, sayang orang lain, sayang nyawa. Sebab yang dinamakan sayang nyawa itu adalah mengasihi diri sendiri. Padahal siapa orang yang tidak mengasihi dirinya sendiri? Tidak ada toh. Makanya Tuhan bilang, apakah kalau anak manusia nanti datang, aku mendapati iman di bumi? Ngerti? Jadi, 2009 pasti terjadi apa-apa. Tidak tahu. Sebab saya sebetulnya 2009 itu harus sudah kabur. Tinggal pulang ke surga. Aku sudah senang buat. Udah senang. Pokoknya saya kan ulang tahunnya Maret. Sebelum Maret saya sudah bye-bye. Kamu ketinggalan. Saya baru seneng gitu.
firman Tuhan datang. Terpaksa ditunda lagi. Tuhan, kamu ini kok suka aja yang kamu suka, aku tidak suka. Yang kamu mau, aku tidak mau. Waduh, aku salah lagi. Mau pulang itu sudah senangnya luar biasa. Malah Tuhan bilang, ditunda sebentar. Udah lagi. Kayak gitu aku, udah gak mau pulang. Gak bisa. Gak bisa apa? Mau sudah bosan. Nah bagaimana? Kenapa sih Tuhan? Aku mau gitu. Ya wes lah. Ngerti saudara? Ini sulitnya itu sama Tuhan begitu. Maka dari itu, udah kamu mesti latihan dari perkara yang kecil. Sehari-hari itu latihan. Latihan pertama adalah percaya. Latihan kedua, segala sesuatu tanya Tuhan. Mau melakukan apa? Tanya. Maksudnya itu tanya, jangan nunggu jawaban. Tapi lapor aja lah. Supaya itu menjadi tanda bahwa hatimu melekat. Dan setiap saat ingat dia. Itu Tuhan. Karena kalau kamu begitu, aman. Amannya apa? Tuhan mau datang kayak apa? Kapan? Enggak masuk. Kenapa? Apa Tuhan yang aku mau lakukan? Ini aku mau gini Tuhan. Aku mau pergi dulu. Mau makan Tuhan. Mau mandi dulu. Mau pergi dulu. Aku mau gini dulu. Tanya aja. Enggak apa-apa aja. Dia nanti itu latihan supaya jangan sampai lalai atau lengah. Tuhan yang datang kamu nggak tahu. Ngerti? Ini yang Tuhan. Karena kita tidak akan bisa mengerti. Kita tidak bisa menyalahkan Judas. Karena apa? Karena dari permulaan Tuhan sudah ngomong. Aku memilih kamu 12 orang. Satu di antaranya setan. Tuhan itu jauh-jauh hari. Maka dari itu Tuhan juga sudah tahu watakmu, perangaimu, kelemahanmu itu sudah tahu dari sejak lahir. Maka dari itu kamu mesti lapor. Apa yang aku harus lakukan? Apa maumu? Paksa aku. Kalau saya ngajar, kamu paksa aku. Itu jangan lalu gini. Contohnya, orang itu sudah berdoa. Tuhan paksa aku supaya aku melakukan kehendakmu. Tapi nanti kalau kejadian tidak enak, kamu ngomong apa? Dari omonganmu kamu tahu bahwa ternyata doamu itu cuma di mulut bukan di hati. Contohnya, kamu minta dipaksa. Oke, tapi kejadiannya gak enak. Lalu kamu bilang apa? Mengapa? Karena aku sudah doa dipaksa. Kok malah gini? Nah, itu kamu sudah nilaimu salah. Kalau berarti kamu ngomong paksa, apapun yang terjadi, ucapkan syukur. Karena kejadian itu membawa kebaikan. Makanya pada waktu saya mengalami kecelakaan, saya justru mengalami kecelakaan itu bukan apa-apa, tapi pergi ke Bekasi untuk berdoa. Doa apa? Doa peperangan untuk di Kalimantan. Demikian kecelakaan. Saya kayak begitu, saya cuma Tuhan, Evi meninggal, ya, gak kasihan Tuhan, aku kasihan.
Tapi kenapa dia harus mati? Itu yang terbaik. Ya sudah, makasih. Bagaimana nanti menghadapi anaknya, suaminya? Bas, itu nanti urusan Tuhan lah. Harus bagaimana? Saya masuk rumah sakit saat itu, dokternya aja sudah bingung. Orang kayak gini kok masih sadar? Uteknya miring, matanya kelor-kelor biru, warah semua. Kok masih sadar? Makanya pertama kali dokter tanya, ada yang sakit? Nah, aku bilang, kamu lihat kayak gini kok tanya ada yang sakit? Ayo, tanyaannya dokter itu dokter sinting atau dokter bingung? Loh, kalau lihat tanda-tanda ada mata kayak gitu setelor biru, setelor bengkak, sini darah, masih tanya ada yang sakit? Orang, saya desa jengkel tuh. Dia tanya, apa? Ada yang sakit? Malah dia yang jawab, ya enggak mungkin. Lo tidak mungkin kok gue yang tanya. Gue yang tanya sendiri, tak jawab. Kalau dia jawab, enggak mungkin. Nah kalau kamu tahu enggak mungkin, ya jangan tanya. Ada yang sakit. Dan itu tidak cuma waktu datang besok. Besoknya, lusanya, tetap tanya. Ada yang sakit. Aku bilang, ini sudah tak jawab. Tidak ada. Ya tidak mungkin loh. Lah kalau tidak mungkin, kenapa kamu tanya? Sebabnya gini itu pasti sakit. Mual, enggak. Kamu kepengen makan apa? Hah? Gulai. Sate kambing. Dia bilang, kenapa kan? Loh kalau kamu makan gulai, makan sate kambing, ya mungkin mati. Lah kalau mau tanya, berarti aku bosan mati. Sebabnya ini utekmu miring, tekanan darahmu kacau. Lah ya sudah jangan tanya dong. Saya tanya itu karena bingung. Bingungnya, oh gak mungkin, tapi ini mungkin. Ya aku bilang, makanya hidup itu tidak tergantung daripada ilmu pengetahuan, kenyataan Tuhan. Akhirnya dia bilang apa? Kamu gudang mujizat. Gudang mujizat. Berarti kan saya yang punya. Saya bilang, Yesus yang ada di dalam saya, itulah sumber. Tidak mungkin. Mungkin. Jadi saudara tahu saya waktu di Borneos itu, malah suster-suster minta konseling. Wong dia yang harus ngerawat saya. Malah kalau ngerawat ganti pakaian barang konseling. Kok malah lucu konseling. Lah yang saya tahu, Bapak ini hamba Tuhan mesti. Jadi orang di rumah sakit mau tidur sekalipun tetap dicari orang. Makanya jadi orang terkenal itu tidak enak. Ngerti? Soalnya tidak enak, memang tidak enak. Saya sama cucu-cucu saya bilang, ya kok, kok di mana-mana kok dikenal orang. Banyak. Tapi ya enaknya banyak. Pergi restoran, makan, dibayari orang. Saya mau bayar, sudah dibayar. Siapa? Tadi orang yang duduk di sana. Siapa? Nah, dibayari itu. Nah, lumayan toh. Nggak enaknya itu apa? Mau apa saja ketahuan. Kadang-kadang di mall saya ngomong, orang ngomong, suaranya Pak Yusak. Padahal orangnya tidak ketemu. Saya lewat di depan dia tidak tahu. Tapi saya tidak ngomong. Dia ngomong ketahuan. Makanya aku bilang sama dia, kok di mana-mana
kok dikenal sih? Masuk hotel tanya. Pak, kok tumben Pak? Kapan datang lagi? Kamu tahu saya? Dia tahu Pak Yusa. Jadi malah harus hati-hati. Salah-salah ngomong seenaknya, mau marahin orang. Tapi saya orang memang nggak peduli. Saya kalau naik mobil, kalau marah ya marah. Tukang becaknya tak seret. Sampai istri saya bilang, yang. Kalau ada orang tahu ya biar memang susah begini. Wong saya orangnya memang pemarah, emosional. Pemarah ya marah, kalau saya bilang. Memang hidup saya gitu. Apa dilarang marah? Tuhan Yesus saya marah, sama aja. Maka dari itu saudara, kita itu harus hidup terbuka. Karena seperti di Wahyu itu loh. Kemarin khotbahnya Nani bagus sekali. Seperti di Wahyu perempuan diselubungi matahari. Itu. Jadi kita itu diselubungi oleh terangnya Yesus. Tapi transparan. Jadi orang lihatnya tetap bisa, tapi diselubungi oleh matahari terang Tuhan. Jadi terbuka, ada apa-apa. Saudara harus tahu, hidupmu itu harus menjadi surat terbuka. Jadi orang melihat Yesus di dalam kita, tapi bukan berarti lalu kamu kelihatannya kayak Yesus. Bukan. Tapi perbuatan Yesus ada di dalam. Ngerti? Tapi kamu tetap kamu. Nah ini berubah watak, berubah karakter. Bukan hal yang kamu. Itu hanya bisa kalau hidupmu melekat sama Yesus. Yesus tentunya. Sebab kamu bisa senang Alkitab, baca Alkitab, senang berdoa. Gak bisa menurut saya. Harus kamu minta sama Tuhan. Sebab Tuhan yang memberikan semua. Sebab manusia ini sudah terlalu jelek, kotor, hina. Hanya Tuhan. Contoh firman Tuhan ini jelas. Makanya belajar baca firman. Petrus sekalipun diingatkan. Kamu mau mati untuk aku. Kamu mau setia untuk aku. Sebelum ayam berkokok, kamu nyangkal aku. Oh, gak mungkin. Kenyataan pada waktunya sampai. Tetap nyangkal. Demikian juga kita. Kepengen menyenangkan hati Tuhan, tapi tidak pernah bisa. Maka minta apa anugerah Dia, supaya kamu mampu melewati tahun-tahun depan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu bawa anak-anak-Mu menghadap kepadamu. Karena Engkau tahu tidak ada seorang pun yang baik. Semua kepingin menyenangkan hati. Tapi tidak punya kemampuan. Maka dari itu Tuhan, hamba-Mu hari ini mengajak mereka menghadap kepadamu. Hamba-Mu memohonkan anugerah daripada-Mu. Belas kasihan daripada. Kalau anak-anak-Mu nis belajar ngomong sama Engkau, supaya hatinya bisa melekat kepada-Mu. Tolongin Tuhan. Buat mereka mampu, supaya mereka
jangan ketinggalan. Supaya mereka mengasihi Engkau lebih daripada dirinya sendiri. Tolongin Tuhan, tolongin Tuhan. Belas kasihani Tuhan. Ayah karena bersikap dia. Oh ya dia. Tolongin Tuhan.